Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Ramadan dengan NIM 230404502046. Kali ini saya akan membawakan materi pertama saya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Poin yang pertama yaitu teori pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Menurut Williams dan Susanto, pengertian kognitif itu adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan masalah dilihat dari cara seseorang itu bertindak, maupun itu bertindak cepat atau bertindak lambat. Menurut Neisser, kognitif itu berbicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Jadi, istilah kognitif itu adalah bagaimana perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga itu menurut Gagner, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada suatu susunan saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. Yang keempat itu teori Drever. Menurut teori Drever berpendapat bahwa kognitif istilah umum yang dipakai untuk memahami sebuah metode pembelajaran, metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Penangkapan makna adalah sepaket dengan kognitif. Yang terakhir itu teori Jean Piaget. Dalam definisi perkembangan kognitif Piaget adalah tergantung pada cara seorang anak berinteraksi dengan lingkungan. Poin yang kedua adalah tahap-tahap pertumbuhan kognitif. Ada 4 tahap pertumbuhan kognitif, yaitu tahap sensorik, usia 18-24 bulan. Dalam tahap pertama ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu terlihat dengan tindakan motorik, yaitu menyentuh, menggapai, dan meraba. Perkembangan utama selama tahap sensorimotor yaitu pemahaman adanya objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya. Contohnya itu, misalnya seorang ibu meletakkan mainan di bawah selimut. Sekecil tahu kalau mainan yang biasanya ada kini tidak terlihat atau hilang. Dan anak kecil itu secara aktif akan mencarinya. Tahap kedua itu tahap praoperasional, usia 2 hingga 7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar anak usia 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya si kecil tak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, mengisahkan ide atau pikiran. Memasuki tahap kedua ini, anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Di tahap perkembangan kognitif ini, si kecil juga mulai memahami sesuatu secara simbolik. Misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Contoh, si kecil mampu mengumpulkan semua mainan berwarna merah. Lalu memasuki usia 4 hingga 7 tahun, anak juga sudah mulai bisa mengutarakan pemikirannya. Contohnya juga itu seperti seorang anak kelas 1 SD memiliki buku tematik yang isinya terdapat gambaran dari dombanya. Ada berapa jika ditambah dengan domba lainnya. Jadi fokus si anak itu menghitung gambar dengan cara melihat domba itu ada berapa. Yang ketiga itu tahap operasional konkret. Usia 7 hingga 11 tahun, tahap perkembangan kognitif anak berikutnya adalah tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistem
sikap egosentris atau ketidakmauannya seseorang anak untuk melihat sudut pandang dari seseorang itu lebih mementingkan persepsi dirinya sendiri itu mulai berkurang, dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat menerima pemikiran atau perkembangannya, pemikirannya. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar 7 tahun hingga 11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. PIS menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Selanjutnya tahap operasional formal usia 12 tahun ke atas. Seperti dengan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut PIS dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Pada tahap ini anak sudah memasuki usia pra-remaja. Anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan dari informasi yang didapatnya, dan juga berpikir secara abstrak. Juga merencanakan masa depannya saat remaja. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ke diri kepalanya tanpa ketergantungan pada seseorang. Remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Poin yang ketiga yaitu faktor-faktor dari pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Ada 8 faktor-faktornya, yaitu 1. Faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang diperoleh oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf intelijensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lehrin, Lindsay, dan Super berpendapat bahwa intelijensi seorang anak itu 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan dari orang tuanya. Yang kedua itu faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangat ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf intelijensi sangat ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga itu faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Terus selanjutnya faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar dari seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja dan pembentukan tidak sengaja. Sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. Yang kelima itu faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Yang keenam itu faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keluasan manusia untuk berpikir divergen, menyebar.
yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Adapun materi yang kedua yang akan saya bawakan yaitu pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Poin pertama, teori pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Menurut teori dari Erik Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terkenal. Menurutnya, perkembangan psikososial adalah serangkaian tahap krisis psikososial yang harus diatasi individu sepanjang hidup mereka. Contohnya, tahap percaya versus curiga pada bayi. Yang kedua, Jean Piaget. Piaget adalah seorang psikolog perkembangan terkenal yang lebih berfokus pada perkembangan kognitif, tetapi dia juga mengakui aspek psikososial. Dia berpendapat bahwa perkembangan kognitif mempengaruhi interaksi sosial individu. Yang ketiga itu Sigmund Freud. Sigmund Freud menggambarkan perkembangan psikososial dalam 3 struktur kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Perkembangan psikososial melibatkan konflik antara ketiga struktur ini. Yang keempat, Lawrence Kohlberg. Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang mencangkup aspek psikososial. Menurutnya, individu melewati tingkatan perkembangan moral yang berbeda dengan sepanjang hidup mereka. Poin yang kedua yaitu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Ada 8 tahap dari pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Tahap yang pertama yaitu tahap membangun kepercayaan. Pada bayi yang baru lahir hingga usia 18 bulan, sejak bayi lahir, mereka merupakan tahap awal perkembangan kepribadian anak. Bayi belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang yang mengasuhnya atau orang tuanya. Jika bayi merasa diperhatikan dengan baik, mungkin dengan disayang atau diperhatikan, maka bayi tersebut akan mengembangkan rasa percaya pada orang tersebut dan merasa aman. Sebaliknya, jika ada orang tua yang menelantarkan atau mengabaikan atau sering memarahi, maka mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain, curiga hingga cemas. Situasi ini dapat menyebabkan perkembangan rasa takut di masa depan yang akan mendatang. Yang kedua itu tahap membangun otonomi. Pada usia 18 bulan hingga 3 tahun, pada tahap kedua, bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak dengan kemampuan pengendalian diri yang lebih besar. Anak-anak menjadi mandiri. Fase otonomi versus rasa malu dengan rasa ini dan ragu. Dari proses ini terkait keinginan atau kemauan. Jika berhasil, anak akan memiliki kendali atas dirinya, dan jika gagal, anak akan merasa malu dan tidak pede terhadap persepsinya dan penuh akan keraguan. Yang ketiga itu tahap berinisiatif versus rasa bersalah. Bagi anak usia prasekolah 3 hingga 5 tahun, anak mulai mencoba mengembangkan inisiatif mereka, cenderung banyak bertanya dan mencoba hal-hal baru di sekitar mereka. Jika rasa ingin tahu itu dipupuk atau dikembangkan, anak bisa mengembangkan kepercayaan diri untuk mengambil inisiatifnya. Sebaliknya, apabila kita sebagai orang tua sering melarangnya atau mengkritik sehingga mereka rasa ingin tidak tahunya tak terpenuhi, maka anak akan tumbuh dengan rasa takut, ragu, dan tidak memiliki rasa percaya diri untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, tahap merasa mampu. Pada usia sekolah 6-11 tahun, melalui interaksi sosial, anak mulai merasa bangga saat sukses melakukan sesuatu. Pada usia sekolah, mereka harus menghadapi tantangan sosial dan akademik.
mulai dari ulangan atau pekerjaan rumah. Dalam fase industri versus inferiority, mereka yang berhasil melewatinya akan merasa kompeten pada dirinya atau bangga pada dirinya, yang akhirnya memunculkan bentuk kepercayaan diri yang tinggi. Sementara jika mereka yang gagal tumbuh dengan kepercayaan diri yang rendah, jadi kurang bisa menghargai atau mencintai dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu tahap membangun identitas di usia remaja 12 sampai 18 tahun. Nah, di usia ini konflik identitas dan kebingungan peran terjadi pada usia remaja. Ini akan mempengaruhi kehidupan di masa depan. Seorang remaja akan mencoba peran yang berbeda untuk menemukan yang paling cocok. Remaja itu beradaptasi dengan yang paling cocok dengan dirinya. Jika berhasil, ia mampu mempertahankan identitasnya dengan konsisten. Dan jika gagal, seorang remaja bisa mengalami krisis identitas dan bingung akan masa depan yang ia inginkan. Makanya peran selain itu, kegagalan bisa saja menimbulkan keraguan tentang kemampuan diri sendiri atau tidak pede. Yang selanjutnya, tahap menjalin kedekatan. Di usia dewasa muda dari umur 19 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, psikososial manusia berfokus pada pengembangan hubungan dekat dan penuh dengan kasih dengan orang lain. Manusia akan mulai mengenal akan kata pacaran, pernikahan, membangun keluarga, dan persahabatan. Ketika hubungan cinta dengan orang lain berhasil, Anda dapat mengalami cinta dan menikmati keintiman atau hubungan yang sangat dekat. Sementara yang gagal akan terisolasi atau mungkin merasa tidak bisa mendapatkan cintanya. Tahap selanjutnya itu tahap dewasa, usia 40 hingga 65 tahun. Tahap dewasa ini manusia akan berfokus pada kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya, termasuk membesarkan anak. Manusia juga berhasil akan merasa berguna karena berkontribusi pada masa depan masyarakat. Sementara jika gagal, manusia akan merasa tidak berkontribusi pada masyarakat dan bertanya-tanya, apakah saya berkontribusi untuk dunia, dan akhirnya menjadi stagnan dan merasa tidak produktif atau mungkin merasa tidak berguna. Dan yang tahap selanjutnya itu tahap kematangan di usia 65 tahun hingga meninggal dunia. Pada tahap ini, manusia akan merefleksikan apa yang telah dilakukan saat menjalani masa muda. Jika puas dengan pencapaiannya, maka akan merasa cukup. Akan tetapi saat tidak puas, terdapat penyesalan dan putus asa. Hasil akhir dari tahap psikososial ini adalah kebijaksanaan, pertumbuhan, dan perkembangan psikososial. Seorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor dari pertumbuhan dan perkembangan psikososial. Yaitu yang pertama, faktor genetik. Pewarisan genetik dari orang tua dapat mempengaruhi predisposisi individu terhadap berbagai aspek psikososial seperti temperamen dan kerentanan terhadap gangguan mental tertentu, karena mungkin dari bawaan dari orang tuanya dan turun kepada individu atau anaknya. Yang kedua itu lingkungan keluarga. Ini juga jika lingkungan keluarga termasuk interaksi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya memainkan peran penting dalam perkembangan sosial dan emosional seseorang.
Dan jika lingkungan keluarga tersebut semacam broken home, maka itu akan mengganggu psikososial seorang individu anak. Yang ketiga itu interaksi sosial, hubungan antara teman sebaya, guru, dan orang lain dalam lingkungan sosial sangat berpengaruh pada perkembangan sosial dan emosional seseorang. Ada istilah, jika berteman dengan seorang pengusaha sukses, maka kita akan menjadi menjadi pengusaha sukses juga. Mungkin seperti itu kaitannya dengan interaksi sosial. Yang keempat itu pendidikan dan budaya. Faktor pendidikan dan budaya mempengaruhi norma, nilai-nilai, dan harapan sosial yang membentuk perkembangan psikososial individu. Yang kelima itu pengalaman traumatis. Nah, ini pengalaman traumatis mungkin seperti yang saya bilang tadi, broken home, atau pernah mengalami pelecehan, atau kehilangan keluarga, atau kejadian traumatis lainnya dapat memiliki dampak panjang pada perkembangan psikososial seorang individu. Yang keenam itu kondisi kesehatan mental dan fisik. Nah, jika pengalaman traumatis tersebut masih berlanjut, maka kondisi kesehatan mental dan fisik akan terpengaruhi oleh trauma-trauma jangka panjang itu. Dan itu kesehatan mental dan fisik itu berperan penting juga dalam perkembangan psikososial seorang individu. Yang ketiga itu lingkungan sosial ekonomi. Faktor seperti status sosial ekonomi keluarga atau akses ke layanan kesehatan mental dan sumber daya yang tersedia dapat mempengaruhi perkembangan sosial psikososial seseorang. Mungkin seperti ada seseorang berpikir bahwa kenapa dia mendapatkan itu sedangkan saya tidak. Dan itu mungkin berkaitan dengan faktor ekonomi dari psikososial seseorang. Dan selanjutnya itu yang kedelapan, peran media dan teknologi. Pengaruh media dan teknologi modern terhadap perkembangan sosial dan emosional semakin penting, terutama pada generasi yang tumbuh dalam generasi digital. Yang kesembilan itu perkembangan fisik. Perkembangan fisik juga mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional. Perubahan fisik yang terjadi selama remaja misalnya memengaruhi identitas diri dan hubungan sosial. Mungkin karena tidak pede oleh fisiknya sendiri, maka itu akan mempengaruhi psikososial seseorang. Contohnya, jika selesai potong rambut dan itu tidak sesuai dengan kemauannya, mungkin itu akan tidak pede dan mempengaruhi psikososial seorang individu. Penting untuk diingat bahwa faktor ini saling terkait dan kompleks, dan perkembangan psikososial individu merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor tersebut. Setiap individu adalah unik dan berpengaruh. Faktor-faktor ini dapat berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih.